Tadi kali gua lalu ngeplok gua berhenti. Gila. Mana mau gua cenduan. Gimana? Tadi depan lu. Oh, tadi. Balikan dulu kan ada langut ya. Iya. Kalau gua ngeplok dulu gua berhenti lama gua coba apa. Kemarin lu lagi itu bukan Randy. Kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu tasi'atu wa tis'una ba'dal mi'ah minal hikamil atiyah qala Imam Ahmad ibnu Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrori. Masih melanjutkan pengajian minggu lalu, hikmah ke-199 daripada kitab Al-Hikam. Man lam ya'rif qadran na'ami biwijdaniha arafaha biwujudi fiqdaniha. Man lam ya'rif qadran na'ami biwijdaniha arafaha biwujudi fiqdaniha. Man lam ya'rif utawi sapa wong lam ya'rif iku ora ngerti sapa man qadara naimi ing kadare nikmati wijdaniha kalawan anane yasi nikmat. Arafaha iku bakal kenal sapa wong ha ing naim diwujudi kelawan anane fiqdaniha kehilangane yasi nikmat. Man lam ya'rif qadara na'ami biwijdaniha arafaha biwujudi fiqdaniha. Man lam ya'rif, barang siapa yang tidak mengenal an-na'am, nilai-nilai nikmat daripada Allah, biwajdaniha, dengan adanya nikmat tersebut pada dirinya, arafaha biwujudi fiqdaniha, niscaya Allah akan memperkenalkan kepadanya nikmat itu ketika ketiadaannya nikmat tersebut pada dirinya. Jadi inti daripada pengajian minggu lalu, man lam ya'rif, barang siapa yang tidak merasa beruntung atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, arrafaha, maka Allah akan memperkenalkan kepada dirinya
maka diambillah nikmat tersebut pada dirinya. Barulah dia sadar bahwa yang hilang tersebut amat sangat berharga pada dirinya. Qala ba'du surahil hikam, berkata sebagian pensyarah hikam, aksaron nas la ya'rifuna qadra ni'am ila iza faqaduha. Kebanyakan manusia tidak tahu atas nilai daripada nikmat. Kebanyakan manusia tidak tahu nilai nikmat kecuali sesudah mereka kehilangan nikmat itu. Wazalik li'ali golabati ghafla alaihina hujudiha. Yang demikian itu sebabnya adalah karena menguasainya kelalaian atas mereka ketika adanya nikmat tersebut. Man lam ya'rif, barang siapa yang tidak mengenal atas suatu nikmat, tidak merasa beruntung atas suatu nikmat yang telah Allah berikan di dalam kehidupannya, maka pasti Allah akan memperkenalkan nikmat tersebut dengan ditariknya nikmat tersebut. Kadangkala kita tidak bisa menyadari keberuntungan daripada Allah. Kita dikasih kesehatan ini sesuatu yang amat beruntung. Dari sekian banyak orang yang tidak bisa merasakan sehat, ketika kesehatan terus-menerus datang di dalam kehidupan kita, kita tidak merasa beruntung dan tidak pernah bersyukur atas nikmat sehat tersebut, maka pasti Allah akan memperkenalkan nikmat daripada sehat itu, maka ditariklah kesehatannya tersebut sehingga dia sakit, dan ketika dia sakit barulah dia sadar bahwa nikmat sehat itu sangat amat mahal harganya, sangat amat beruntung orang yang mendapatkan nikmat sehat tersebut. Jadi ketika manusia tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah, maka pasti Allah akan mengambil nikmat tersebut liyu'arrafaka, semata-mata Allah ingin memperkenalkan kepada dirinya atas suatu nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka bila mana seseorang tersebut tidak merasa beruntung atas hidupnya, tidak bisa merasa beruntung atas kehidupannya, tidak bisa merasa beruntung atas hartanya, pasti Allah akan memperkenalkan bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepadanya itu sangat mahal harganya. Maka diperkenalkannya oleh Allah suatu nikmat, maka diambillah hartanya sama Allah, maka diambillah kesehatannya sama Allah, maka diambillah kesegarannya sama Allah, maka diambillah kekuatannya sama Allah. Barulah di situ manusia merasakan bahwa nikmat yang telah Allah berikan itu sangat amat mahal nilainya, sangat amat beruntung bila mana orang yang mendapatkannya. Kadangkala kita dikasih nikmat sehat, jangankan kita untuk bersyukur kepada Allah. Kadangkala nikmat sehat yang Allah berikan kita gunakan untuk sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Kadangkala nikmat sehat tersebut jangankan kita pakai untuk bersyukur kepada Allah. Kadangkala diberikannya nikmat sehat tersebut, kita gunakan nikmat sehat tersebut untuk maksiat kepada Allah. Boro-boro kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang telah Allah berikan. Kita kurang ajarnya kepada Allah. Sudah diberikan nikmat sehat, nikmat sehat tersebut tidak kita gunakan untuk jalan ketaatan. Nikmat sehat tersebut tidak kita gunakan untuk memenuhi perintah Allah. Tapi nikmat sehat yang Allah berikan kita gunakan untuk
maksiat. Kita tidak bersyukur aja atas suatu nikmat, maka Allah akan memperkenalkan bahwa nikmat yang telah Dia kasih itu sangat amat berharga. Bagaimana caranya manusia mengerti bahwa sesuatu tersebut berharga ketika sesuatu tersebut hilang daripadanya? Allah ingin menyadarkan kita. Maka ditariklah suatu nikmat tersebut daripada kita, barulah kita sadar. Disitulah kita butuh sama Allah. Disitulah kita merasa kehilangan. Disitulah kita merasa butuh terhadap nikmat daripada Allah. Apabila Allah hendak memperkenalkan nikmat itu kepada kita, maka ditarik nikmat itu, barulah kita merasa kita kehilangan sesuatu yang amat besar nilainya. Ketika kita dikasih harta begitu banyak sama Allah, ini nikmat. Ini keberuntungan yang amat luar biasa. Begitu banyak orang yang membutuhkan harta sedangkan kita mempunyai itu. Ketika kita dikasih harta yang begitu banyak, ini keberuntungan yang sangat amat luar biasa yang Allah berikan kepada diri kita. Begitu banyak orang di belakang kita yang sulit untuk mendapatkan harta, sedangkan kita punya dan kita tidak pernah bersyukur atas itu. Allah ingin memperkenalkan bahwa itu nikmat daripadanya, maka diambillah harta tersebut daripadanya. Ketika hilang itu daripada genggamannya, barulah dia sadar. Ketika sehat kita tidak pernah berzikir kepada Allah. Ketika sehat kita jauh sama Allah. Ketika sehat enggan kita untuk melaksanakan ibadah di hadapan Allah. Maka Allah ingin menyadarkan kita bahwa sehat itu adalah keberuntungan daripada Allah. Maka diambillah kesehatannya daripada dirinya. Ketika diambil kesehatannya daripada dirinya, barulah dia sadar. Sehat itu mahal harganya. Ketika dia bergelimang dengan harta, dia berpesta pora dengan harta, sampai dia gunakan harta tersebut untuk kemaksiatan. Dia lupa itu karunia yang amat besar yang Allah berikan kepada dirinya. Allah ingin memperkenalkan bahwa itu adalah nikmat. Maka diambillah harta tersebut, barulah dia sadar. Maka inti daripada pengajian minggu lalu, apakah ingin kita disadarkan sama Allah dengan diambilnya nikmat tersebut, ataukah kita bersyukur dan sadar sebelum diambil daripada kita? Tapi bila mana kita ini sadar bahwa kehidupan ini berupa nikmat yang luar biasa, bahwa sehat badan ini adalah nikmat yang luar biasa, karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita sadar ini adalah anugerah Allah, maka Allah tidak akan memperkenalkan kepada dirinya dengan diambilnya nikmat tersebut. Jadi ketika Allah ingin memperkenalkan nilai daripada suatu nikmat, maka diambil nikmat tersebut agar seseorang tersebut mengerti bahwa nilai daripada suatu nikmat itu luar biasa. Kita tidak pernah mengerti keluar biasaannya terhadap sesuatu bila mana sesuatu tersebut masih ada di dalam genggaman kita. Ketika badan kita sehat, kita tidak merasa beruntung atas nilai sehat tersebut. Allah ingin kita sadar bahwa sehat itu mahal nilainya. Kita tidak pernah mengerti atas mahalnya suatu nilai ketika nilai tersebut belum hilang daripada genggaman kita. Harus hilang tersebut, harus hilang dulu, barulah kita mengerti. Ketika keluarga kita masih lengkap, kita tidak pernah bersyukur atas Allah, atas suatu nikmat rukunnya rumah tangga.
Maka Allah ingin memperkenalkan bahwa rukunnya rumah tangga tersebut adalah karunia yang begitu besar daripada Allah. Maka Allah ambil nikmat rumah tangga tersebut sehingga dia berpisah, sehingga dia cerai atau mati salah satunya. Barulah kita sadar. Ketika harta kita begitu banyak, kita nggak pernah bersyukur atas itu. Bahkan harta tersebut kita gunakan untuk jalan maksiat. Allah ingin memperkenalkan suatu nilai nikmat, maka Allah ambil harta tersebut sehingga dia menyadari hal tersebut amat mahal harganya dan kita butuh dengan Allah. Qala al-Imam Asy'ari asyaqati man lam ya'rif qadran ni'am suribaha min haitsu haya'lam. Barang siapa yang tidak mengenali kadar nikmat, nilai sebuah nikmat, maka ditarik nikmat itu daripada sekira-kira dia tidak menyadarinya. Jadi bila mana kita ingat bahwa kita ini sedang sehat, kita hendaknya syukur kepada Allah, hendaknya merasa beruntung dapat nikmat sehat ini, dan kita gunakan nikmat sehat ini kepada perkara-perkara yang diridhoi sama Allah. Kita gunakan nikmat sehat ini, kita syukur atas Allah, hendaknya merasa beruntung dapat nikmat sehat ini, dan kita gunakan nikmat sehat ini kepada perkara-perkara yang diridhoi sama Allah. Maka kesehatan tersebut tidak akan diambil daripada kita. Jadi kuncinya kalau pengen sehat terus, jauh daripada penyakit, jangan meremehkan satu nilai nikmat yang Allah berikan berupa nikmat sehat. Bila mana kita meremehkan nikmat sehat tersebut, pasti Allah akan memperkenalkan satu nikmat sehat dengan diambilnya nikmat sehat tersebut. Barulah kita mengenali nikmat sehat itu sangat amat mahal harganya. Wa qala akhar, berkata lagi yang lain, syukrun nikmatin ismatun min hululin nikmah. Mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah itu adalah menjaga daripada datangnya bencana, daripada datangnya balai. Untuk menjaga agar kita terhindar daripada balai, untuk menjaga agar kita terhindar daripada bencana, dengan cara mensyukuri nikmat Allah. Karena bila mana kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan memperkenalkan nikmat itu dengan ditariknya nikmat tersebut daripada kita. Maka mensyukuri nikmat Allah adalah menjaga. Mensyukuri nikmat Allah adalah upaya menjaga datangnya bencana di dalam diri kita dan datangnya balai terhadap kita. Selama kita itu bersyukur kepada Allah. Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, tidak akan Allah mengajak suatu kaum selama mereka itu bersyukur kepada Allah. Selama mereka bersyukur,
maka itu adalah penjaga daripada datangnya balai dan bencana. Kenapa nikmat kita ini selalu hilang daripada genggaman kita? Kenapa nikmat kita ini selalu hilang daripada genggaman kita? Karena kita tidak pernah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Makanya Allah ingin memperkenalkan nikmat tersebut dengan ditariknya nikmat tersebut daripada kita. Selama kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita, selama itu pula Allah tidak akan memperkenalkan nilai daripada suatu nikmat, karena kita sudah tahu nilainya. Bila mana kita belum tahu nilainya, maka Allah akan memperkenalkan nilainya dengan ditariknya nikmat tersebut daripada kita. Selagi ada kita anggap remeh, selagi ada kita anggap biasa-biasa saja. Ketika hilang barulah kita sadar kita butuh. Jangan sampai Allah memperkenalkan nikmat tersebut dengan ditariknya nikmat itu. Maka kita harus mengenali nikmat tersebut sebelum Allah menarik nikmat tersebut. Maka kita perlu mengenali nikmat tersebut sebelum Allah memperkenalkan nikmat tersebut dengan ditariknya daripada kita. Selama kita bersyukur kepada Allah, maka itu adalah upaya untuk menjaga daripada datangnya balai dan bencana. Wa fi makna hazakil innama ya'rifu qadral maman buliyabil atasifi badiyah laman kana ala satil anhar jariyah. Dikatakan orang hanya saja yang mengetahui nilai harga dan haus di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah padang pasir kita sangat amat haus. Nah, disitulah kita baru tahu betapa mahalnya nikmat air. Kita selama jalan nih, jalan kaki kemana aja, pernah nggak kita bersyukur? Nikmat ini jalan kaki daripada Allah, ya kan? Nggak pernah kita bersyukur. Ketika hilang datar tersebut, kita naik ke atas gunung, barulah kita sadar. Ketika nemu datar, alhamdulillah, bonus katanya. Kalau naik gunung Karang kan, kalau naik gunung kan nanjak terus capek banget, ya kan? Nanjak terus capek banget. Pas ada dataran aja, alhamdulillah datar bonus katanya. Kata Aki gitu, ya kan? Itu ngapa girang banget nemu jalan rata? Hah? Karena selama ini kita jalan nanjak. Jadi kita nggak pernah mengenali suatu nikmat jalan rata. Kenapa sekarang ini jalan rata? Ke warung jalannya rata, ke Bancong jalannya rata, ke depan rumah jalannya rata. Pernah nggak bersyukur jalan rata? Nggak pernah. Tapi kalau kita jalan naik atas gunung nih, kalau pernah hiking atau kemana gitu ya, naik gunung terus, capek luar biasa. Ketika dataran ada di depan kita, alhamdulillah datar. Bonus kata Aki. Di situ kita kenapa girang? Kenapa kita girang? Kenapa kita senang lihat menemukan jalan datar tersebut? Karena sebelumnya kita naik. Pas ketika di atas gunung, air habis kan semuanya kan? Ya kan? Air habis semua. Di situ pada nyesel kan? Tadi mau gue bawa air 3 biji, tadi mau gue bayar 4 biji. Ya kan? Barulah kita menyadari nilai daripada Pernah nggak di rumah di situ? Di rumah kita gimana caranya? Ya kan? Nilai air itu sangat berharga. Pernah kita menyadari itu? Nggak pernah. Maka harga air
itu amat sangat berharga bila mana dibalaikannya kepada seseorang yang di tengah-tengah padang pasir yang sedang kehausan, barulah dia sadar bahwa air itu sangat amat berharga. Kita punya istri bagian cerewetnya kayak gimana, ini bersyukur. Karena bila mana kita tidak bersyukur atas itu, nanti takutnya Allah memperkenalkan nikmat syukur kepada kita. Dengan apa? Innalillahi, bini kita. Kalau udah mati bini kita, ya Allah gue sendiri kecapek, kesepian dan lain-lain. Ternyata bagian cerewet, bagian gimana ge, ya. Enakan ada bini bagian cerewet-cerewet. Nah barulah. Maka syukuri segala sesuatunya. Ketika kita mempunyai sesuatu, kita bersyukur atas sesuatu tersebut sebelum Allah memperkenalkan nikmat daripada sesuatu tersebut dengan diambilnya nikmat tersebut. Kita anggap remeh istri kita anggap remeh suami kita tidak hargai suami kita tidak menghargai istri kita. Kita anggap biasa saja, kita anggap remeh hal tersebut. Maka ini orang tidak bersyukur, maka ini orang tidak merasa beruntung atas nikmat daripada Allah. Maka suatu waktu pasti Allah akan memperkenalkan nikmat tersebut dengan ditariknya istrinya di hadapan Allah. Maka meninggal istrinya, barulah dia sadar. Maka meninggal suaminya, barulah dia sadar. Ya kan? Seperti itu. Ayo syukuri apapun yang Allah berikan kepada kita sebelum kita diperkenalkan sama Allah suatu nikmat dengan diambilnya nikmat itu daripada genggaman kita. Kita tidak pernah merasa beruntung nikmat daripada suatu air. Tapi orang yang sedang kehausan di tengah-tengah padang pasir, dia mengharapkan seteguk air, dan itu amat merasa beruntung ketika adanya air. Innama ya'rifu qadral ma' man buliya bil aqasi bil badia laman kana ala satil anharil jariyah. Sungguh dikatakan orang hanya saja yang mengetahui nilai daripada harga air. Hanya saja yang mengetahui nilai daripada harganya air. Orang yang dibalakkan dengan haus di tengah-tengah padang pasir. Di waktu tengah-tengah padang pasir, kita sangat amat haus. Barulah di situ kita tahu betapa mahalnya nikmat air tersebut. Ketika kita punya harta, kita tidak menyadari nilai daripada harta. Ketika kita mempunyai kesehatan, kita tidak pernah menyadari nikmat daripada sebuah kesehatan. Nilai mahalnya nikmat kesehatan tersebut hanya bisa diketahui kepada orang-orang yang sedang sakit. Kita tidak pernah mengetahui nilai daripada harta. Nilai daripada sebuah harta hanya bisa diketahui orang-orang yang miskin. Nilai daripada suatu kesehatan hanya bisa diketahui orang-orang yang sakit. Maka sebelum Allah memperkenalkan nikmat tersebut dengan diambilnya nikmat sehat, sakit datang menyertai hidup kita, barulah kita sadar nikmat sehat. Sebelum itu datang di dalam kehidupan kita, syukuri atas nikmat sehat. Sebelum Allah memperkenalkan nikmat harta tersebut dengan ditariknya harta tersebut daripada genggaman kita, maka syukuri nikmat harta tersebut.
Karena nikmat harta hanya bisa diketahui orang-orang yang miskin. Nikmat sehat hanya bisa diketahui orang-orang yang sakit. Nikmat sebuah air hanya bisa diketahui orang-orang yang sedang kehausan di tengah-tengah padang pasir. Tapi tidak di tengah-tengah sungai yang mengalir. Kalau orang yang di tepi sungai yang mengalir, orang tidak akan merasa nikmat daripada sebuah air. Karena bila mana haus, dia tinggal nyiuk. Nilai daripada sebuah air hanya bisa diketahui orang-orang yang sedang kehausan. Nilai daripada utuhnya rumah tangga hanya bisa diketahui orang-orang yang bercerai. Nilai daripada sebuah kesehatan hanya bisa diketahui orang-orang yang sakit. Di tengah-tengah padang pasir kita kehausan, kehabisan air, haus. Nah disitulah kita tahu nikmat daripada sebuah air. Ketika kita sedang sakit, menderita luar biasa, disitulah kita tahu nikmat sebuah sehat. Ketika kemiskinan datang menyertai kita, susah segala macam, disitulah kita tahu nikmat daripada harta. Ketika perceraian datang di dalam rumah tangga kita, disitulah kita baru tahu utuhnya rumah tangga. Itu nilai yang luar biasa. Wa min du'ai ba'di sholihin, sebagian doa orang-orang soleh. Allahumma aridni nikmataka bidawamiha wa la tu'arifha lama bizawariha. Doa yang sangat amat bagus artinya. Allahumma aridna nikmataka bidawamiha. Ya Allah, kenalkan kepada kami nikmat Engkau dengan kekalnya nikmat itu. Artinya selagi ada nikmat itu, kenalkan ya Allah kepada kami kadar nikmat itu. Jangan kau kenalkan kepada kami ya Allah begitu hilangnya nikmat itu. Wah, doanya harus kayak gini seharusnya. Allahumma aridna nikmataka bidawamiha. Ya Allah, kenalkan kepada kami nikmat Engkau dengan kekalnya nikmat itu. Artinya, selagi ada nikmat itu, kenalkan kepada kami ya Allah. Selagi ada nikmat itu, selagi ada nikmat kesehatan, selagi ada nikmat rumah tangga, selagi ada nikmat harta, kenalkan kepada kami ya Allah nikmat tersebut. Kadar daripada nikmat itu jangan kau kenalkan kepada kami ya Allah begitu hilangnya nikmat itu. Udah hilang barulah sadar. Sebelum hilang, ayo syukuri. Sadar dulu sebelum Allah sadarkan. Jadi minta kita kepada Allah, selagi nikmat itu ada pada kita, kita bisa kenal ini nikmat Allah. Jangan sampai kita dikenalkan oleh Allah sesudah hilangnya nikmat itu. Sesudah stroke baru kita sadar. Sesudah stroke sakit barulah kita sadar. Kenal nikmat sehat tersebut. Sesudah miskin barulah kita sadar. Kita mengenali nikmat banyak harta. Sebelum kita cerai, kita mesti sadar dan kenali nikmat rukunnya rumah tangga. Sebelum datangnya sakit atau sesudah sakit barulah kita sadar.
Sesudah cerai barulah kita sadar. Sesudah belangsak barulah kita sadar. Wali ajli golabati jahli bin ni'am ila indal faqdi wata disukri alaiha minal abdi amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binazar ila man huwa asfala minna li alla nazar dari nikmatullah alaina. Wali ajli golabati jahli, oleh karena menguasainya ketidaktahuan dengan nikmat Allah, kecuali ketika tiada lagi itu nikmat dan tersia-sianya syukur atas nikmat daripada seorang hamba, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Rasul, menyuruh kepada kita untuk memandang kepada orang yang lebih rendah daripada kita, agar kita tidak menghinakan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Kadangkala orang tersebut dikuasai dengan ketidaktahuan dengan satu nikmat yang telah Allah berikan, kecuali seseorang tersebut dihilangkan nikmat tersebut daripadanya, barulah dia sadar atas nikmat Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kita untuk memandang kepada orang yang lebih rendah daripada kita, agar kita tidak menghinakan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Contoh, ada jamaah nanya, guru gimana ini dagang sepi baik, biasanya laku sekian, sekarang gak laku-laku, pendapatan berkurang, kebutuhan makin banyak, gimana ini, doain atuh guru. Akhirnya orang tersebut udah ente jam 11 malam aneh kasih wiridan. Wiridan apa? Wiridannya enggak bacaan, bukan sholat malam, enggak puasa juga. Wiridan apa? Setiap jam 11 malam ente keluar rumah. Terus ngapain habis keluar rumah guru? Ketika keluar rumah, nyalahin motor, pergi ke depan-depan ruko, cari orang yang lagi tidur di depan-depan ruko, liatin. Itu wiridannya. Liatin itu wiridannya. Akhirnya apa? Dia bersyukur. Alhamdulillah, walaupun dagangan gua nggak laku-laku, gua masih punya rumah. Alhamdulillah, walaupun dagangan gua juga berturun omsetnya, istri gua masih utuh. Alhamdulillah, walaupun dagangan gua mau bangkrut, keluarga gua masih kumpul di satu rumah. Bagaimana bila mana gua tidur sampai di depan-depan ruko kayak orang-orang tersebut, sama anaknya, sama bininya tidur di depan ruko, rumah kagak punya, lakinya nggak tahu kabur kemana. Dia sama anaknya nguntil-nguntil anaknya di depan ruko tidur aja. Barulah dia mengenali satu nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Sampai di sini paham? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya nikmat Allah tersebut tidak engkau hinakan, maka pandanglah sesuatu yang lebih rendah daripada engkau. Kita ini selalu menghinakan nikmat Allah. Kita dikasih kesehatan sama Allah, kita hinakan. Kita dikasih rumah tangga yang utuh, dagangan masih ada, kita hinakan. Dengan apa kita hinakan? Tidak pernah bersyukur, harus meminta lebih, meminta lebih, meminta lebih. Maka kata Rasulullah, pandanglah sesuatu
yang di bawah engkau, supaya engkau menyadari akan suatu nilai daripada sebuah nikmat. Barulah dia sadar. Udah jalanin wiridannya, udah. Terus apa? Ngelihat orang di depan ruko. Ya orang ngapain di depan ruko? Nggak tahu, kita disuruh ngapain ini. Udah pulang lagi, Ge. Besok wirid lagi. Kalau belum paham ini orang geblek, wirid lagi. Belum ini guru, belum. Besok jam 10 malam keluar lagi. Cari orang anak yatim segala macam yang tidur di depan ruko, tidur di kolong jembatan, tidur di pinggir jalan. Lihat di situ, tafakurin di situ, enggak mesti wiridan. Liatin aja selama 1 jam. Hari kedua dia jalani dengan harapan pengen kaya. Dengan harapan dia pengen kaya, disuruh guru jam 11 malam keluar rumah cari orang yang belangsak tidur di depan ruko. Liatin, udah wiridannya kayak gitu. Sembari ngopi gak jadi masalah. Hari kedua dia jalani. Laporan, udah guru, udah sejam. Apa yang ente lihat? Orang tidur di depan ruko. Aduh, ini orang goblok amat. Ini orang goblok amat, gak ngerti-ngerti. Belum lulus, besok ente wirid lagi. Jam berapa? Jam 11. Tongkrongin orang-orang yang tidur di pinggir jalan. Ente sembari ngerokok, sembari kopi, nggak jadi masalah. Asalkan lihat, tafakurin di situ. Pas hari ketiga dia ada jeletuk, ya kan? Kata dia, alhamdulillah guru ya kita walaupun begini-begini gitu. Enggak tidur di pinggir jalan. Itu lu dapat ilmunya, pulang. Belum sejam guru udah pulang lulus. Belum sejam guru udah pulang lulus. Disitulah barulah kita menyadari. Maka kata Rasulullah, lihatlah sesuatu yang lebih rendah daripada kita, supaya kita tidak menghina nikmat Allah. Kan itu kita menghina nikmat Allah. Dikasih rumah tangga masih utuh, istri anak masih sehat, ya kan? Tapi minta lebih, minta lebih, minta lebih. Yang ada kita anggap remeh, yang ada kita anggap kecil, bahkan tidak terlihat nikmat tersebut. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kalau misalkan nikmat tersebut kelihatan, nggak bakalan nge-WA guru sepi banget di dagangan. Itu nggak ngelihat berarti. Itu nggak ngelihat, cirinya nggak ngelihat ya. Ya kan? Nggak ngelihat. Kalau ngelihat nggak begini. Ini ngaji. Ya kan? Nah, nggak ngelihat. Padahal ini nikmat, ini nikmat, ini nikmat, ini nikmat. Kita rendahkan nikmat Allah tersebut. Kita hinakan nikmat Allah tersebut. Bahkan tidak kita lihat sama sekali. Allah capek-capek bawain lauk, nggak kita lihat. Allah capek-capek ngerukunin rumah tangga kita, nggak kita lihat. Allah capek-capek sehatin anak istri kita, nggak kita lihat. Pernah nggak kita ngelihat itu? Nah, disitulah sebelum Allah perkenalkan nikmat itu daripada kita dengan diambilnya nikmat tersebut, maka kenalilah nikmat Allah, hargailah nikmat Allah. Jangan kita hinakan nikmat Allah tersebut sebelum Allah memperkenalkan dengan diambilnya nikmat tersebut dalam hikmah yang ini. Kata Nabi, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matullah alaikum. Kata Kanjeng Rasul, pandanglah orang yang lebih susah daripada kamu, orang yang lebih jelek daripada kamu. Jangan kamu pandang orang yang lebih kaya daripada kamu. Jangan kau pandang orang yang lebih tampan, yang lebih cantik daripada kamu. Maka itu pasti kamu tidak akan merendahkan
tidak akan menghinakan nikmat Allah. Kita dikasih muka enggak bersyukur, ya kan? Dikasih muka enggak bersyukur, gigi dikawatin, skincare habis 1 juta, ya kan, seminggu. Ya kan? Coba supaya kita bersyukur atas nikmat dikasih. Coba kita lihat orang yang jelek udah hitam legem, ya kan, kita masih penting alhamdulillah. Coba kalau kita dijadiin kayak gitu. Itu maka lihatlah yang lebih rendah. Alhamdulillah kita pesek-pesek, ya orang banyak yang suwi, ya kan? Itu nikmat daripada Allah. Pandanglah sesuatu yang lebih rendah daripada kita, yang lebih miskin daripada kita, maka kita menyadari nikmat Allah di situ. Dan kita tidak akan merendahkan dan kita tidak akan menghinakan nikmat Allah bila mana kita memandang sesuatu yang lebih rendah daripada kita. Kita ini punya sepeda motor misalkan. Sepeda motor yang kita punya ini merasa tidak berharga. Biasa aja ini motor yang kita punya. Kita punya motor etek-etek atau Beat. Ini motor biasa aja kita lihat, dan kita tidak merasa berharga mempunyai motor itu. Kenapa? Karena yang kita pandang orang-orang yang mempunyai mobil. Kiri kanan tetangga punya mobil, tetangga belah sono punya mobil, tetangga belah situ punya mobil, belah sono lagi punya mobil. Makanya kita enggak merasa berharga punya motor. Maka kita nggak pernah merasa berharga punya motor. Bahkan kita anggap kecil motor tersebut. Bahkan kita tidak melihatnya sama sekali. Kita mempunyai motor merasa tidak berharga. Kenapa? Karena yang kita pandang orang-orang yang mempunyai mobil. Kanan kiri orang punya mobil. Itu yang kita pandang terus. Alhasil kita punya motor, berasa nggak ada harganya itu motor, nggak ada nikmatnya itu motor. Nah, Rasulullah melarang kita memandang seperti itu. Nggak boleh memandang sesuatu yang lebih tinggi derajatnya daripada kita, yang lebih tinggi daripada kita. Sepeda motor itu nikmat. Jangan dilecehkan, jangan dihinakan nikmat Allah itu. Itu yang kita pandang. Yang kita pandang yang di bawah kita. Yang gak punya motor misalkan yang kita pandang. Kemana-mana dia minjem motor, ke sono dia minjem motor tetangga, ada urusan dia minjem motor tetangga. Tetangga kita gak punya motor, minjem motor ke sono, minjem motor ke sini, itu yang kita pandang. Kenapa? Supaya ada rasa kaya, supaya ada rasa sugih. Dengan adanya motor ini, kita nggak pernah merasa kaya dengan punya motor. Kenapa? Karena kita tidak merasa nikmat atas motor itu. Kalau kita melihat motor itu adalah nikmat daripada Allah, dengan melihat banyak orang yang tidak mempunyai motor, sampai dia ketika dia butuh terhadap sesuatu sampai minjem kepada kita. Lihat orang-orang yang tidak mempunyai motor, lihat orang-orang yang kemana-mana minjem motor sama kita, minjem motor ke sono kemari. Itu lihat. Kenapa kita suruh melihat orang yang di bawah kita? Supaya kita punya merasa suki, punya rasa suki. Kita punya motor aja merasa kaya. Itu harusnya. Karena merasa kaya dengan mempunyai motor itu adalah nikmat.
Kita mengakui suatu nikmat daripada Allah dengan adanya motor. Maka dengan adanya motor kita merasa kaya. Kenapa kita tidak pernah merasa kaya? Kenapa kita tidak pernah merasa sugih dengan adanya motor? Karena yang kita syuhud, karena yang kita nador, karena yang kita pandang adalah orang-orang yang di atas kita. Orang-orang yang mempunyai mobil. Akhirnya kita punya motor, kita merasa biasa saja. Dan kita menghinakan nikmat Allah itu. Dan kita merendahkan nikmat Allah itu. Ini yang bahaya, merendahkan nikmat Allah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memandang sesuatu yang lebih rendah daripada kita, supaya kita merasa mempunyai sifat sugi, merasa mempunyai sifat kaya dengan adanya motor. Kenapa? Dengan yang kita syukur adalah orang-orang yang tidak punya motor. Timbullah, alhamdulillah, walaupun jelek butut, mogok muluk, masih bisa dipakai itu motor. Coba kalau nggak ada motor, anak gua sakit malam-malam, berobat pinjem sono sini sama tetangga, mending dikasih. Sekalinya dikasih gini, cembetutin, ya kan? Disitulah dengan mempunyai motor yang doyok kita merasa sugi. Disitulah dengan mempunyai rumah yang pager kita merasa sugi. Disitulah kita mempunyai warung yang sepi baik, kita merasa sugi. Alhamdulillah punya warung daripada orang kuli. Ya kan? Bagian sepi. Nah, itu contohnya. Nah, selama kita masih memandang yang di atas, memandang yang lebih kaya, kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah. Selama kita memandang sesuatu yang di atas, memandang sesuatu yang lebih kaya, kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah. Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum bahwa ajdaru an la tasdaru nikmatullah alaikum. Kata Rasulullah, pandang gitu. Kalau kita lagi kesel, nggak puas dengan kehidupan kita, coba sesekali kita keluar rumah ke PKC, jangan jauh-jauh. Jangan sore-sore, banyak tukang dagangan. Di atas jam 1 kita ke sono, ternyata ada orang sama anaknya 2, dianya sendiri tidur di depan rumah. Insya Allah emosi ente langsung reda. Itu caranya mengatasi. Kita enggak pekah dengan kehidupan kita, merasa kurang dengan kehidupan kita. Coba keluar rumah, cari orang-orang yang lebih rendah daripada kita. Disitulah kita bisa mensyukuri nikmat Allah dan merasa kaya dengan adanya nikmat tersebut. Wa kadzalika fakir yaqulu masbuban bil huduri wal fikrati wa nazrah wala yazumu an indahu qadruhan fa iza asabat subablah wa raja ilal hirsi wa faqada qabla fa qadrama inda qadrama kanal inda wa iza tajawat qura ilallah radda'a ilaihi masalaba. Demikian pula orang yang ahli ibadah, seorang salik yang selama ini dia bisa khusyuk dengan ibadahnya, yang selama ini dia bisa hadir hati di hadapan Allah, yang selama ini dia bisa tafakur di hadapan Allah, maka perkara-perkara itu tidak akan menjadi besar nilainya di sisinya. Dia tuh khusyuk udah biasa, kuturnya hati,
beserta Allah ketika ibadah udah biasa. Tafakur udah luar biasa, udah biasa. Khusyuk sholatnya udah biasa. Dia tafakur aja. Sudah jadi kebiasaan dia tafakur. Maka akhirnya itu merasa kecil baginya. Nah, begitu Allah tarik khusyuk daripada dirinya, Allah tarik nikmat zikir daripada dirinya, Allah tarik hadirnya hati daripada dirinya, kembali ia berpikir kepada sifat hal-hal yang berbau dunia. Ketika Allah tarik nikmat ibadahnya, Allah tarik nikmat khusyuknya, maka seketika dia berpikir terhadap hal-hal yang duniawiyah. Cuma dia bisa tahu, dulu gua bisa sholat, bisa khusyuk, kenapa sekarang gua nggak bisa? Dulu gua nikmat ketika zikir, nikmat ketika ibadah, kenapa sekarang gua nggak bisa? Dulu hati gua selalu ingat kepada Allah, sekarang kenapa terlepas? Nah, bila mana orang yang seperti ini merasakan demikian, lalu dia berharap kepada Allah agar dikembalikannya khusyuk tersebut, agar dikembalikannya hudurnya tersebut, agar dikembalikannya tafakurnya tersebut, maka Allah akan mengembalikan kepadanya yang pernah Allah tarik pada dirinya. Jadi bila mana orang selalu ada di jalan yang lurus, bila mana orang selalu baik saja selama hidupnya, dia tidak akan merasa bahwa dirinya dipelihara oleh Allah. Nah, begitu dia tergelincir kepada kemaksiatan, begitu gugur dia dalam dosa, begitu tumbang dalam perbuatan dosa, barulah dia sadar betapa besarnya pemeliharaan Allah selama ini. Maka bila mana dia meminta, ya Allah pelihara aku lagi ya Allah, maka Allah akan memeliharanya lagi. Nah, itu Allah hanya menampakkan wujudnya. Allah hanya menampakkan wujudnya. Allah hanya memperkenalkan dirinya. Allah hanya memperkenalkan bahwa dia selama ini bisa takwa, dia bisa ibadah karena dipelihara oleh Allah. Allah kadang-kala memperkenalkan wujudnya. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan ditariknya nikmat ibadah tersebut. Barulah kita merasa kita telah tidak dipelihara sama Allah. Dengan tergelincirnya ke lembah maksiat, dengan tergelincirnya ke perbuatan dosa, barulah kita menyadari di situ pemeliharaan Allah itu sangat amat dibutuhkan bagi kita. Maka bila mana seseorang tersebut berharap, ya Allah peliharalah hambamu ini ya Allah. Dulu ya Allah, saya ketika nyebut namamu bergetar hatiku ya Allah. Dulu ya Allah, ketika aku beribadah kepadaku merinding sekujur tubuhku ya Allah. Dulu ya Allah, ketika aku berdoa kepadamu bercucuran air mataku ya Allah. Tapi kenapa sekarang merasa semuanya kering ya Allah, merasa semuanya tandus hatiku ya Allah. Aku berharap kepada Engkau ya Allah, agar Engkau memelihara diriku ya Allah. Maka pasti Allah pelihara lagi kita daripada Allah. Berdoa, udah nggak nikmat sholat, biasa baik. Udah hambring zikir, biasa baik. Minta dipelihara sama Allah, pasti Allah pelihara. Karena bila mana Allah hendak menampakkan wujudnya kepada kita, maka dikelincirkannya kita. Karena kita tidak mengenal atas nikmat daripada nikmatnya ibadah. Supaya kita mengenal bahwa ibadah, nikmat ibadah, maka dihilangkannya nikmat ibadah tersebut. Akhirnya kita butuh kepada Allah atas suatu nikmat ibadah tersebut. Ketika kita butuh kepada Allah, disitulah Allah wujud daripada kita.
Baru Allah wujud itu. Baru Allah memperkenalkan dirinya kepada kita yang maha memelihara. Karena Allah menampakkan wujudnya melalui sifat-sifat. Allah mempunyai banyak sifat. Wujud sifat Allah satu. Besok apalagi wujud sifat Allah. Akhirnya semakin kenal kita dengan Allah dan semakin dekat kita di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab.